Puji Tuhan, Shalom. Satu kehormatan yang luar biasa ya, saya boleh berada di kota ini. Meskipun saya pergi ke ratusan kota di Indonesia, tapi kota ini baru pertama. Malah nginep. Puji Tuhan, saya setiap kali pergi ke satu kota saya bertanya kepada Tuhan apa purpose-nya, dan seringkali ada message Tuhan yang disampaikan untuk saya. Saya ini penggerak nasional, bahkan juga bangsa-bangsa ya. Saya ini dicap orang bahwa saya ini penggerak yang benar-benar gila. Karena belum pernah ya ada orang yang bisa ngegerakin doa itu ratusan stadion. Ya. Dan itu terbukti gitu kan. Dan di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tantangan itu selalu ada. Nah, tetapi saya juga kadang suka bandel juga sebagai orang tuh kan gitu. Jadi gebentur-bentur gitu kan. Nah, saya ini unik, panggilan saya unik. Saya tidak buka gereja, tapi saya membangkitkan tubuh Kristus ya dimanapun berada. Dan ketika saya pergi ke satu kota, saya selalu bertanya, what next? Dan ini saya dapat banyak hal ketika dari semalam sampai tadi pagi, saya berdoa mempersiapkan diri. Jadi saya ini bukan pengkhotbah, saya ini penggerak sebetulnya. Ya, jadi saya kumpulkan para pengkhotbah juga gitu kan. Dan sekarang rasul-rasul dunia kerja juga ya, untuk supaya mengerti mengenai shifting. Nah, terima kasih Pak Gembala, Ibu ya sudah memberi kehormatan bagi saya dan tim bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan dalam 2 kali ibadah ini yang memang yang pertama saya mau bawakan mengenai dekade of collapse. Satu dekade yang collapse ya. Terus yang nanti jam 5 sore itu the great shifting ya. Jadi shifting yang bukan besar, gede banget. Nah, we have to be ready. Nah, jadi saya kesini mempersiapkan diri deh, saya via Semarang dan saya memang besok, lusa saya ke Merapi. Itu udah di planning. Jadi kemarin dapat berita desa-desa yang saya mau kunjungi evakuasi sekarang. Udah siaga. Saya share ke keluarga, si papa sih setiap kali ke kota pasti goncang ada apa deh gitu. Itu istri saya yang ngomong. Tahu nggak kegoncangan itu apa sih sebetulnya? Kegoncangan itu shifting. Kalau kita nggak digoncangin pada tidur semua. Tadi saya menikmati penyembahan yang begitu luar biasa. So this is the town. Ini saya kemarin bincang-bincang dengan Pak Gembala dan ngobrol-ngobrol. Saya nggak tahu suka zat aja keluar satu kata, the city of altar. The city of revival. Jadi kalau nggak altar itu nggak dibangun, itu api nggak bakalan turun. Dan tadi saya belajar mengenai what is the worship means. Worship is not about singing. Not only dancing. Without music we can worship God. Ya. Jadi ini pengajaran yang waktu tahun 2012 saya punya 3.000 penari waktu itu dan saya bikin satu grup di mana penari-penari ini dulu orang yang ke diskotik. Jadi saya punya 300 penari dan saya jadikan mereka jadi penari-penari altar gitu, penari untuk Tuhan gitu kan. Sacrifice altar. Jadi release everything worship. Melepaskan semua hak. Worship banyak dianggap aktivitas gereja, bahkan komplimen. Oh my God. Sebelum khotbah kan mesti worship dulu. Bukan pelengkap. Worship itu gaya hidup. Sini pengajar doa ya, jadi nggak apa-apa ya saya hal-hal seperti ini karena saya ngegerakin doa. Saya percaya Pak Hadi itu akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa nanti dengan cara yang lain Pak. Karena Bapak tuh revivalist saya ngelihat.
Nah, jadi banyak gandolan-gandolan, orang umat Tuhan tuh gak dipakai Tuhan karena banyak gandolannya. Gak merilis hidupnya. Masih banyak hal-hal yang kalau jadi lembu itu ya, ini kan tahun P Alep gitu kan. Juga berbicara di mulut, apa yang kita katakan itu kan jadi. Jadi kalau dalam masalah apa, be careful with your mouth. Okay? Karena itu bisa jadi gitu. Terus juga lambangnya itu seperti lembu. Nah, jadi lembu itu peruntukannya untuk apa? Ngebajak, bukan pakai kolonang-koloneng langsung ditaruh beras, ditaruh panci, ditaruh apa segala gitu. Banyak anak-anak Tuhan itu jadi lembu yang gak berguna. Karena gak memikul beban yang seharusnya. Lembu itu untuk membajak itu berat sekali. Bahkan kalau bisa si petaninya tuh berdiri di atasnya untuk ngegaruk itu tuh tanah itu. To be a blessing. Sehingga berasnya itu bisa nasinya kita bisa makan. Ini pandemik 8 bulan. Bukan hal yang mudah saya katakan. Kita masih hidup, kita bersyukur. Kita baru kehilangan apa? Pekerjaan. Kehilangan apa? Penghasilan. Bagi saya hidup itu luar biasa. Kita lagi diuji hari-hari ini. Kalau seandainya hilang sesuatu masih gak menyembah Tuhan? Masih gak? If you lose your job, you lose even your future, are you still worship Him? Masihkah kita mau menyembah Dia? You are the only my God. Engkau segalanya bagiku. Kenapa ada dua binatang yang Tuhan perhatikan dan ini menjadi patokan. Ya. Dan itu sedang kita belajar 8 bulan ini melalui akademi corona. Kalau kita nih bulan Januari masih hidup, oh my God, hanya sekedar masih hidup, itu manusia termalang. Orang Kristen yang terbodoh. Kenapa? Karena kita nih sedang memasuki satu lembah kematian, the shadow of death. Lembah kematian, lembah bayang-bayang maut. Nah, dua binatang ini jadi patokan kepemimpinan. Luar biasa. Singa dan burung Raja Wali. Jadi ini bukan sebetulnya binatangnya biasa-biasa aja, tapi kenapa itu jadi patokan? Singa misalkan contoh, dia bukan binatang terbesar, sama gajah aja kalah beratnya. Sama badak aja kalah. Dia bukan terberat, dia bukan terhebat, dia bukan dia bukan binatang yang benar-benar super gitu kan. Malah ular aja bisa mengerikan sebetulnya. Tapi kenapa singa itu jadi disebut raja hutan? Nah, karena kepemimpinan. Tuhan mengajarkan kita umatnya itu jadi di kepemimpinan, bukan di follower. Sorry I have to say, every one of you, gak peduli background Anda siapa. Orang narkoba dulunya, maaf menjadi PSK dulunya, orang yang terbuang dulunya, orphan dulunya. Anak-anak rohani saya jangan heran ya, one day Pak Hadi kan mengundang saya mau bawa rombongan saya, anak-anak rohani saya dulu pelacur, dulu penjual perempuan, dulu pembunuh bayaran, dulu pengedar narkoba. Sekarang luar biasa lebih hebat dari saya, bapaknya gitu kan. Kenapa? Karena mengerti prinsip ini. Jadi pemimpin seperti singa itu tidak berpikir seperti pengikut, tapi 90% orang Kristen pengikut, follower.
Jadi tragisnya ketika orang Kristen mati 90% dari, bahkan 92% dikatakan, dari potensinya belum pernah dipakai. Dan langsung di kuburan ditulis rest in peace. Sudah damai di sorga. Sayang sekali. Padahal potensi nggak dibutuhkan di sorga, potensi itu dibutuhkan di bumi. Nanti sore ya saya bicara soal gitu supaya kita ngalami impartasi bahwa kita ini bukan biasa-biasa. No, kita ini ordinary but doing extraordinary. Amin? Katakan amin. Jadi yang pertama dari singa adalah attitude, perilaku. Jadi dia melakukan apa yang dia believe, dia percayai. Perjalanan orang Kristen bukan perjalanan karena kita bisa, percaya karena kita punya iman. Ketika saya dengar berita Merapi, malah desa yang saya mau kunjungi itu desa lagi dievakuasi dan itu paling ini. Kata saya, wah istri saya bilang, "Pak, ini gimana?" Teman-teman saya, "Lu masih jadi, lu konyol lu ke Merapi." Justru undangan buat saya itu. The sign. Jadi karena kita ini udah diciptakan jadi pemenang, bukan believer. Jadi pemenang. Yang kedua, dia mempercayai dirinya siapa. Ketika kita menjadi manusia yang baru, kita jadi new man. Bukan orang kalahan, orang pengecut, penakut terus. Tetapi dia menjadi new man. Apa artinya mati? Manusia baru yang diciptakan sehingga everyone will see you. There is God in you. Ada Tuhan di dalam dirimu. Jangan orang takut, kita juga takut. Kamu gini-gini ya, kamu gini-gini ya. Saya ngalami down mental. Puluhan hamba Tuhan teman saya meninggal karena COVID ini. Jadi I'm learning about this. Kalau gua mati besok, if tomorrow I die, I'm learning about this today. Saya nggak jauh-jauh, karena saya nggak tahu umur saya juga kapan. If I will live next year, I'm learning today. Saya belajar hari ini. Dan saya katakan, give me million of young people. Jutaan, saya nggak mau. Gak ada gedung yang bisa nampung. Gitu kan. Jadi, kita harus mempercayai siapa diri kita. Dulu saya ini bukan sekedar penakut, satu malu kalau bicara, kalau ketemu kayak Pak Hadi, saya bahkan sembunyi gitu. Saya orang yang pengecut sekali, penakut, gak bisa ngomong. Jadi kalau saya bisa berdiri depan Anda, saya bukan Daniel Panji yang dulu. I'm a new creation. Apakah COVID ini segalanya? Apakah vaksin itu solusi? I don't think so. Justru kita akan melihat by faith akan ada kemuliaan yang lebih besar. Dan Anda semua akan dipakai Tuhan secara dahsyat. You are not just ordinary, you will do extraordinary. Amin. Kau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan lagi ngomong, umur kita kan udah, ini. Ngomong lagi gitu. Apalagi kalau orang Jawa paling gampang begitu. Rendah hati dengan rendah diri itu lain. Kalau rendah diri itu jongkok di atas genteng. Tahu nggak? Sombong. Nggak tahu bahwa ada Tuhan di dalam dirinya. Aku mah begini, aku mah. Itu malah merendahkan roh Tuhan yang di dalam diri kita. Tapi percaya diri juga jangan berlebihan. Itu karena daging, bisa daging. Nah, jadi kita harus mempercayai dirinya. Singa tahu, I know who I am. Terus yang ketiga, mental. Mentalitas. Siapapun bisa dikalahkan. Karena strategik. Kepemimpinan strategis. Gimana kita mau jadi berkat kalau untuk hidup aja sendiri susah. Ya untuk makan sehari-hari juga aku susah, masih hidup, ya ampun kalau kita masih hidup udah bersyukur. Wah itu mah paling malang lagi deh.
Ke depan saya katakan kita harus bangun lumbung-lumbung, every home itu harus jadi lumbung-lumbung. Amin. Kalau ada orang yang susah, ada orang yang harus diberi, beri. Karena dengan memberi kita akan diberi. Enggak ada yang amin kalau orang Temanggung nih ya. Katakan amin. Tuhan kita maha kaya. Lalu yang jadi bukan kemampuan tapi mentalitas. Mentalitas. Mentalnya pemenang atau keok. Baru masalah sedikit udah keok. Lalu yang kelima, yang keempat tidak membatasi diri. Dia nggak no limit gitu. Jadi kalau kurang percaya diri akan menjadi orang yang kalah sebelum berperang. Saya nih hari-hari ini saya selalu ingat, nanti mulai besok deh. Hari ini saya udah mesti ibadah pagi. Besok saya teleponin teman-teman saya yang COVID. Bangun. Karena biasanya yang terkena COVID tuh, gua mati nih, besok gua mati nih. Apalagi udah pakai ventilator gitu kan. No, kata saya, buka HP-mu, aku ingin kamu lagi menyembah Tuhan di ICU, oke? Karena imun itu, vaksin cinta kasih Tuhan lebih hebat daripada vaksin yang belum ditemukan itu. Tuh gak ada yang amin lagi. Jadi saya ini karena kepukul mental saya dalam beberapa bulan yang lalu sehingga saya nggak mau dibohongin. Bangun, siapa yang di ICU? Give me number, aku mau telepon. Bangun. Karena biasanya jadi males terima telepon, males worship, males membaca firman Tuhan. Kata saya, baca firman Tuhan, apalin. Lalu yang kelima itu berpikir tenang. Tenang dan strategis, tidak panik. Kalau kita melihat badai, burung Raja Wali itu, this is my time. This is my time. Ketika badai mulai menderu. Kenapa Merapi meletus? Oh, this is our time. Jateng harus bangkit. Ya. Kenapa? Kalau Raja Wali gak ketemu badai, itu burung emprit namanya. Burung emprit gak perlu badai, dia terpuruk. Dan kalau ketika dia ketemu badai, dia hanya mengembangkan sayapnya aja. Jangan begini, terpuruk. Gini aja. Jadi sayap Raja Wali itu kekuatannya luar biasa, lebih dari helikopter, lebih dari itu tuh pesawat. Tidak panik dan menunggu momen. Lalu yang keenam, memutuskan siapa komunitasnya. Kalau Anda punya komunitas si tukang kalah, Anda akan kalah. Jadi tentukan komunitas Anda ke depan. Ya ini sekedar intro. Jadi kita nih semua orang dilahirkan di dalam Kristus menjadi pemimpin. Jadi harus terus menjaga peningkatan bukan kemunduran. After COVID jadi kemundur. Jangan begitu. Kita akan semakin kuat terbang. Amin. Dan saya katakan nanti bayangkan kalau seluruh dunia, where is Temanggung? Mereka kan cari. Ada the spot of revival di kota ini. Ada Shekinah glory akan turun di kota ini. Amin. Saya bukan menghibur, ini bukan kebaktian penghiburan kan. Nah jadi ketika saya ditanya oleh Tuhan, yuk kita baca dulu firman Tuhan deh. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Oke, ini semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan begitu dahsyat, very detail. Jadi saya benar-benar sekarang kalau baca Alkitab, lebih dari Tempo, lebih dari Bloomberg. Lebih dari CNN yang tukang bohong, kadang itu berita-berita tuh. Sekarang yang pro Trump, aduh Pak habis deh kita, apanya yang habis? Karena Joe Biden menang, terus apa? Apakah hidup kita ditentukan oleh Joe Biden? Jangan saya melihat Anda gurat-gurat kecewa ada di dahi Anda. Karena pemenangan pemilu, ya itu terlalu kecil. Emang Tuhan gak sanggup bahkan seorang presiden? Apa hidup kita di tangan presiden?
Kita kenal Pak Jokowi nggak kenal kita. Saya berdoa, ngegerakin doa itu ketika gereja-gereja dibakarin. 1650 gereja dibakarin. Kita didiskriminasi, apalagi namanya punya seh lagi. Saya tahu nggak ketika saya berdoa keliling di Jakarta, itu tanggal 13 Mei tahun 1998, saya bawa dua bis pendoa dari kota Bandung. Itu masih aman-aman, masih demo-demo, tapi begitu jam 12 siang kita balik ke Bandung, Jakarta dibakarin. Terus orang-orang bilang, Pak, untung kita punya pemimpin yang peka, ya kita selamat. Kita pulang ke kota Bandung. Gue pemimpin yang selamat. Tahu gak sore harinya, Tuhan bicara kepada saya, go back to Jakarta today. Ya ampun, dari situ Pak, Bu, saya ini cuma bawa tas, saya masih ingat tuh tas Nike yang jelek, bukan Nike yang bagus. Itu saya ke Jakarta cuma bawa untuk salin baju 2 setel. Saya melihat mayat di mana-mana. Saya doa 24 jam di Hotel Indonesia waktu itu. Tahu nggak kalau saya doa, keluar darah. Apa saya TBC? Bukan, kering. Tuhan, tolong bangsaku ini Tuhan. Saya ngelihat Indonesia mau gagal, Indonesia mau terpuruk, Indonesia mau hancur. Tetapi sampai saat ini Tuhan melindungi Indonesia karena ada orang-orang yang percaya yang berdoa. Amin. Baca dulu, nanti takut kelupaan. Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini 2000 tahun yang lalu udah ditanya sama murid-murid Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Nah, it will be happen soon, okay? The greatest war, world war. Ini akan coming soon. Akan datang nih. Perang dunia yang terhebat, nggak sekedar kayak bom atom, tapi benar-benar pakai artificial super intelligence, ya. Ini it will decide soon. Nah, skala global. Oke. Terus dikatakan gini, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. It will happen. Tetapi itu belum kesudahannya. Ya, udah perang belum kesudahannya. Emang COVID belum perang? COVID ini perang vaksin, tahu nggak sekarang? Indonesia mau pakai vaksin apa? Sinovac, Moderna. Ini lagi perang dagang nih. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, tetapi akan ada kelaparan. Gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8 kuncinya. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah the beginning. Oh my God. Just the beginning. Penderitaan kayak gimana di sini? Penderitaan apakah kita mau dikejar-kejar? Menderita karena wah, kita udah kebayang gimana? Enggak, ini sebenarnya penderitaan ini kata aslinya adalah groaning. Groaning itu apa? Rasa sakit bersalin. Gila. Kalau baru urusan sendiri belum. Groaning. Groaning itu rasa sakit bersalin. Ini kenapa? Nih lagi bulan Agustus saya merasa groaning luar biasa. Saya pergi ke dokter, kata dokter gak ada apa-apa, sakit perut. Saya telepon sana, saya telepon Pak Niko, kenapa? Pak Niko ngomong,
Paniko Nyotor Harjo dia ngomong, saya juga udah 1 minggu sakit perut. Loh ilah, ini apa ya? Terus saya lagi nyetir tuh dari BSD ke Kelapa Gading 1 jam. Tuhan bicara trumpet call America today. Ya Amerika dipikirin, ngapain gue juga di Indonesia lagi pusing begini. Saya diperlihatkan Tuhan, ada 1 kapal besar tapi crack ship, ada retak. Ya udahlah, gue doain supaya Tuhan tambal itu. No, you have to do it. Loh, gue bukan orang Amerika, men. Saya mulai kerahin, itu 1 Agustus saya masih ingat. Terus ada visi yang kedua, ada 1 mangkok besar gitu ya, dari emas. Tapi saya ketika ngelihat ke dalamnya kosong. Banyak yang berdoa, tapi nggak ngisi cawan. Kata saya, masa sih begitu? Tahu nggak bodong tuh apa bodong? Kopong kosong dalamnya. Tuhan butuh compassion, yang benar-benar hati yang menjerit di hadapan Tuhan. Waduh, saya bikin trumpet call Amerika, saya kontak ini. Apalagi yang kalau kontak orang Amerika, why should we pray for Amerika? Mereka benci orang Amerika. Kata saya gini ya, gue nggak pro politik, gue bukan orang politik, gue disuruh Tuhan untuk ngisi cawan kemurahan. That's it. Dan kembalikan Amerika percaya kepada Tuhan. Karena sampai sekarang dia tetap menjadi pengirim misionaris terbesar di dunia. Kita belum. Kita nih masih retorika gitu kan, ibadah. Tapi untuk ngirim misionaris kita belum banyak. Irak lagi nunggu, Iran lagi nunggu, Suriah lagi nunggu, Arab Saudi lagi menunggu. Bangsa-bangsa sedang menunggu kita. Nah kalau di Amerika, lebih parah lagi unity-nya daripada di sini. Jadi saya dapat ayat ini, wow, the beginning of groaning. Barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah ini yang saya akan kupas nanti sore. New Age ini sebetulnya kata daripada Tuhan Yesus. Cuma dipakai Freemason, Illuminati dan sebagainya. The beginning of New Age. Baru setelah itu ayat yang ke-9 sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling. Kata saling ini, saling. Jadi saling itu diantara. Saling menyerahkan. Dan saling membenci. Belum pernah dalam 1 dekade kekristenan ada sejak ada 2000 tahun yang lalu. Ada pendeta-pendeta dibully, oleh medsos, dihina, ngomong salah, dibully, ngomong ini. Waduh, ini kayak seperti zaman edan. Dan itu yang ngebully orang Kristen juga. Pendeta ngebully pendeta. Saling merasa diri paling benar. Lalu ayat 10, ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan dingin. Nah ini hati-hati, ayat ini jangan kita hilang kasih yang mula-mula ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14 kita akan baca bersama-sama, ini paling penting di antara semuanya. 1, 2, 3, dan Injil Kerajaan ini menjadi sesudah itu, biar itu semua akan berlalu, semua akan terjadi. Tetapi ini klimaksnya. Why the kingdom? Banyak orang Kristen gak tahu mengenai kingdom. Taunya agama. Yesus datang menentang agama, menentang tradisi. Khotbah pertama ketika Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus berkata, kerajaan sorga ada di tengah-tengahmu. I will dwell among you. Aku akan bertahta di tengah-tengahmu.
Wow, agama mana yang bisa janjikan begitu? Lalu ketika saya ditanya, ditanya sama teman-teman, menurut Pak Daniel gimana ke depan? Oke, prediksinya. Jangan prediksi-prediksian, kita udah tahu gambarannya. Sebagai anak-anak Tuhan tuh kita harus tahu beyond apa yang kelihatan. Saya pergi ke Temanggung, saya ngeliat, ada Pak Hadi, seorang yang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya bisa melihat gerejanya, tapi saya harus melihat beyond. Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan atas kota ini? Saya doanya begitu selalu. Kalau khotbah, banyak pengkhotbah. Apa di balik ini? Anda, ibu-ibu nih, melahirkan anak, punya anak. Namanya siapa? Matius, supaya seperti Matius. Matthew namanya. Udah punya ngerti beyondnya. Dia harus jadi seperti Matthew. Jangan dianggap anak itu akan penyakitan, sulit, dan sebagainya. Itu ibu kayak model apa? Jadi kita nih harus visioner. Seekor burung Raja Wali itu visioner. Jadi ngelihat ketika dia terbang lebih tinggi, masalah itu kecil. Saya katakan gini, dalam dekade ke depan, tolong slide. Ini yang akan terjadi. New decade of the world. Next. Collapse of government. Serem amat. Ini memang lagi terjadi. Terus yang kedua, ini slide show ya sebetulnya. Terus yang kedua, kebangkitan people power ada di mana-mana. Di mana-mana. Aduh. Ini belum aduh, jangan aduh dulu nih, masih banyak. Ketiga, teroris domestik maupun internasional. Dekade itu 10 tahun ya. 4, failed states. Negara gagal. Gagal bayar, karena korupsi, karena infrastruktur tidak terbangun. Ini akan menimbulkan negara-negara gagal. Terus, kelima, resesi ekonomi global. Ini jangan ditanya kapan, udah mulai. Pengangguran melonjak. Terus kejatuhan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sosial, politik, dan tokoh agama bukan akan dilecehkan. Kenapa? Bahasa Perancisnya, pada cicing wae. Diem, orang lagi susah diem. Terus yang ke-8, perubahan drastis dari budaya. Budaya apa sih yang berubah? Sekarang aja budaya udah berubah. Biasa kalau ke gereja, apa kabar? Sekarang, social distancing. Dulu ditembak gak tersinggung tuh dahi. Sekarang, lu gak boleh masuk kalau gak ditembak. Budaya udah berubah. Tapi jangan sampai nanti spiritual distancing terjadi. Ini lebih ngeri. Jadi benar-benar kelompok kecil ini sangat berpengaruh ke depan. Nah, saya perlihatkan dulu masalahnya dulu ya. Budaya, moral, dan etika. Terus pemanasan global dan peningkatan bencana alam. Kok Bapak tahu? Ya itu di dalam Alkitab akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Indonesia tuh di bawahnya 4 lempengan dunia, kelas dunia lagi. Nah kenapa kita tinggal di sini? Ya nggak tahu. Kita juga nggak mau dilahirkan di sini, gitu kan? Terus ada 234 gunung berapi yang masih aktif. Ya Sinabung aja belum berhenti batuknya, udah Merapi lagi. Kalau Merapi kan sekali-sekali katanya, gitu kan? Nah. Belum apalagi daerah tropis, badai La Nina akan datang. Nah, ini khotbah tuh menakutkan atau gimana? Terus, akan terjadi akselerasi teknologi Internet of Things. Yang ngeri itu kan robotik ya, itu akan menciptakan pengangguran yang hebat, robot to robot.
Kalau di Jepang sekarang, coba aja Anda pakai rasio aja. Anda pergi ke restoran, mau pakai pelayan yang biasa atau pakai robot yang gak bersin dan gak bisa batuk. Coba jujur. Dan sekarang biayanya cuma berapa? Cuma $20.000 lagi robot tuh, udah pinter lagi. Bisa dengar suara orang lagi. Lalu yang ke-11 konflik agama dan hilang kedaulatan, distrust authority. Yang ke-12 paperless and cashless. Jadi bukan hanya 5G teknologinya, 6G and 7G udah dipersiapkan. Jadi apa bedanya? 500 atau mungkin berapa ratus kali lebih cepat dari teknologi yang sekarang. Movie 2 jam itu bisa di-download dalam 3 detik cukup deh. Radiasi, ya udah jangan ngomong radiasi, kita di mana-mana duduk di sini aja radiasi. Semua bawa gadget buan 1, lagi bawa 2, bawa 3. Terus, slide berikut. Jadi perubahan zaman ini kita sedang alami, yaitu yang pertama zaman Renaissance, sudah lewat, terus zaman revolusi industri, zaman modern, zaman postmodern sudah kita lewati. Terus zaman sekularisme sudah kita lewati. Terus zaman ilmu pengetahuan scientific, ya science, makanya Science Church sudah masuk Indonesia juga, be careful. Menyembah worship science. Orang sekarang coba aja lihat, gak bisa hidup tanpa gadget kan. Nah, udah gak punya Bible kayak begini lagi yang aslinya original, be careful. Saya sih ke pendua kudu boga yang gini nih. Kembali ke original. Kenapa? Peristiwa di Palu mengingatkan seminggu gak ada listrik, gadget mati semua, hanya open heaven aja, surga ke sorga baru terbuka. Itu para pendeta di kota Palu waktu itu, begini lagi tuh. Setiap hari baca Alkitab, bener ya memang bener, ini paling bener di antara semua. Daripada berita-berita, good idea doesn't mean God's idea. Kita mesti ekstrim dalam hal itu. Terus, zaman pencerahan enlightenment, ini udah mulai. Ya. Lalu zaman sosial dan kemanusiaan, nanti bentar lagi kita bisa ngelihat filantropis, orang kaya ngumpul, yuk berbagi gini. Itu gak salah, dinas sosial gak salah. Tapi itu belum tentu kasihan itu belas kasihan. Kita harus be strategic today. Ya, bukan sekedar kasih nasi bungkus, bukan sekedar, tapi apa beyond dari ini. Makanya kita harus punya spirit of adoption. Mengadopsi satu kampung, satu wilayah, satu negara, gitu kan. Supaya apa? Doa kita, thy kingdom come, thy will be done. Kerajaannya yang dibawa, bukan nasi bungkusnya. Itu hanya alat. Itu hanya alat. Apa salah? Enggak salah. Kita juga harus memberi makan, gitu kan. Tetapi ini yang paling penting, Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Terus, zaman new normal. Nah, yang new normal itu gimana? Jadi new normal dulunya abnormal jadi normal. Dan lagi bentar lagi nih pernikahan Joni dan Jono. Yanti dan Yeni diberkati. Ini mungkin buat kita kayak lelucon sekarang, tapi ini sudah terjadi. Nah, lalu zaman eksperimentasi, apa sih maksudnya? Ini very short ya. Hanya sekitar saya prediksi sampai 2023 aja. Eksperimentasi itu apa? Semua serba eksperimen. Apa maksudnya sih? Lihat aja vaksin, nanti jelas, nanti nggak jelas, katanya bulan ini, nanti gini, nanti itu di eksperimen semua. Jadi akan kehilangan apa? Otoritas, distrust. Jadi akan kehilangan otoritas, kehilangan kepercayaan kepada otoritas. Lalu zaman one global control, ini one world order. Jadi one economic system, cashless society, jadi one religion. Semua boleh beribadah asal jangan nyebut nama Tuhan Yesus. Nah ini kita sedang menghidupi era ini. Next slide.
Apa yang Tuhan mau melalui kehidupan kita? Menjadi duta kerajaan. Jadi dunia ini tidak terpulihkan. Tahu nggak dari WHO, Pak Mr. Tedros Adhanom dia katakan dulu kan dia yang nakut-nakutin kita. Wow, harus gini. Sekarang setiap penduduk bumi jangan melihat berita corona lagi. Cukup 2 kali sehari. Kenapa? Karena dia katakan 1/4 dunia sekarang punya penyakit namanya mental illness, sakit mental. Karena ketakutan, paranoid. Nah, dan gelombang yang berikutnya adalah gelombang ekonomi, ini lebih mengerikan lagi. Kenapa? Karena bisa berdampak ke seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat, dia ngomong begini, jangan berharap dunia akan kembali kepada zaman yang dulu lagi. Ya memang dunia diciptakan begitu sih, akan mengalami kehancuran kalau sistem dunia. Makanya Yesus katakan, kamu bukan berasal dari dunia. Sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Dunia boleh goncang, kerajaan boleh krisis, bangkrut, tapi kerajaan Allah nggak pernah krisis. Orang yang berdiri di atas kerajaan Allah, berdiri di atas hukum-hukum kerajaan Allah, tidak pernah Anda akan krisis. Karena kerajaannya nggak pernah bangkrut. Amin. Nah, lalu berdiam diri adalah pilihan yang terburuk. Kenapa? Justru badai itu membuat kita terbang tinggi. Meskipun kita harus berhikmat ya, jaga 3M, saya ini kan sosialisasi 3M juga gitu kan. Nah, tetapi gini, strategik itu bukan activity. Terlalu banyak orang aktivitas mesti diem deh. Tuhan tuh lagi lockdown untuk kita diem. Diem, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Terus doa kita harus merubah sikap kita. Maksudnya gimana? Doa gak kurang banyak. Tapi sikap kita gak pernah berubah. Saya ini penggerak doa, hayo kata saya pendoa ngumpulin uang. Hayo pendoa kita lakukan sesuatu. Dan doakan apa yang kita lakukan. Dan itu jadi di mana kerajaan Allah akan turun. Kita akan melihat lawatan Tuhan terjadi. Awan kemuliaan Tuhan akan terjadi. Amin. Nah, lalu yang keempat, apa yang kita izinkan terjadi, maka kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita diam, tidak menabur, Anda mau nuai apa? Itu namanya maling. Wih, maaf ya. Kapan waktu menabur terbaik? Lagi krisis. Karena ada termin. Ketika kita menabur, di sini kita akan menuai. Kalau di sini kita nggak menabur, gini aja, kita mau menuai di sini, astaga, itu namanya maling punya tetangga. Lihat siklusnya menabur dan menuai, menabur dan menuai, menabur dan menuai. Di tengah krisis, Yusuf akan dibangkitkan karena Indonesia adalah negara Yusuf bagi dunia dan Indonesia akan memberi makan kepada seluruh bangsa di dunia. Percaya? Lumbung pangan dunia itu ada di Indonesia. Terus menjadi agen perubahan dimanapun kita berada, masa anugerah yang singkat. Katakan singkat. Don't waste the time. Jangan sia-siakan waktu. Terus jangan lakukan yang biasa-biasa. Maksudnya, kalau kita nih punya sesuatu, ya udah aku punya gini, aku investin seginilah. Atau setengahnya lah gitu. Bukan soal duit nih, aku keluarin dompet lagi. Maksudnya benda. Itu berarti bukan Tuhan. You do it yourself. Anda punya 1 juta, ya aku mau kerjakan sesuatu 200.000, itu namanya sisa. Oh keras banget sih. Tahu nggak? Worshipper means serahkan semua hak kepada Tuhan. Maksudnya, kalau kita masih punya sense of belonging dalam diri kita, itu enggak Tuhan sepenuhnya di dalam hidupnya.
Jadi harus habisin semua, bukan begitu. Hak terbesar kita menyerahkan semua hak kita kepada Tuhan. Nggak tahu ngerti nggak nih bahasa-bahasanya nih gini. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, Anda udah menggerutu, Anda udah kecewa, berarti you are benar-benar kita ini punya sense of belonging terlalu tinggi. Percaya nggak apa yang kita lakukan, misalkan kita berikan sesuatu hilang, Tuhan tuh akan ganti berlipat-lipat. Halo? Satu biji jagung, apakah kita mau menuai 2 jagung, 2 biji? Oh my God, itu tragis namanya. Satu biji jagung, kita kan menuai satu pohon dan jagungnya ada puluhan, berapa ribu biji. Saya yakin Anda semua akan mengalami berkat Tuhan berlimpah-limpah. Di masa krisis adalah masa kelimpahan yang luar biasa. Karena everyone, setiap orang akan melihat ada Tuhan di dalam hidupmu. Ada Tuhan di dalam keluargamu. Selalu ada persediaan di dalam keluargamu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang hidup. Amin. Nah, karena waktu, jadi coba saya share sedikit lagi ya, sedikit lagi. Saya tutup dengan kesaksian dan satu ayat. Tuhan, saya katakan, apa bagianku dan apa bagianmu? Kemarin saya sampai di Temanggung, sore saya mandi. Memang kalau Tuhan bicara ke saya dengan caranya itu suka unik. Udah nyiapin khotbah, udah masuk gedung gereja. Jangan itu, bukan itu yang kamu harus ngomong. Suka gitu. Kadang saya tuh mesti konsen dan struggle kadang. Dan itu tuntunan Tuhan tuh begitu unik ya, unik. Jadi ada satu ayat yang Tuhan beri kepada saya jelas sekali. Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6. Yuk kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Belum ininya. Aku ini Tuhan. Telah memanggil untuk engkaunya coba. Nah karena banyak yang gak bawa Alkitab gak apa-apa. Baca dari sini. Tuhan ampuni gak apa-apa. Oke. Yesaya 42 ayat 6. Engkaunya diganti dengan Daniel Panji. Jadi kemarin saya tuh di kamar. Tuhan memanggil Daniel Panji, Tuhan memanggil Daniel Panji. Yuk, engkaunya dirubah dengan nama kita sendiri. Engkau ya membentuk Daniel Panji, memberi Daniel Panji menjadi perjanjian. Perjanjian itu covenant. Ada ikatan. Yuk, siap ya? 1, 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil Daniel Panji untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk Daniel Panji dan memberi Daniel Panji menjadi. Siapa yang percaya Tuhan panggil kita pagi ini? Siapa yang percaya Anda tuh orang-orang yang luar biasa? Jangan lihat kekurangan kita, kelemahan. Semua orang juga mengalami masalah di dunia sekarang. Semua orang tanpa terkecuali sedang mengalami masalah. Tetapi engkau akan terbang seperti burung Raja Wali. Engkau akan menjadi singa Yehuda. Di mana engkau akan jadi orang-orang yang strategis. Karena strategi ilahi ada di dalam dirimu. Ini maksudnya apa Tuhan? Saya kata evakuator. Oh my God. Ternyata ayat ini saya lihat di Alkitab saya. Terus saya lihat Alkitab saya lama. Ada catatan. 26 November 2004. Sebelum tsunami Aceh. Tuhan udah bicara. Ada orang kecelakaan, apakah kita doain? Kita perlu balut.
Orang yang lapar kita doain. Kita perlu beri makan. Yesus juga holistik. 5.000 laki kalau lapar, tahu nggak orang laki lapar tuh emosi. Gimana bisa dengar firman Tuhan? Mana apa yang ada padamu? Gak ada. 5 roti 2 ikan itu punya anak kecil lagi diambil tromolnya. Di situ multiplikasi terjadi. Siapa kita? Tuhan katakan apa yang ada padamu. Gak usah lihat orang lain. Gak usah lihat kantong orang lain. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri.